تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, maupun kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada hari kiamat kelak mereka akan berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara tanda kesempurnaan iman seseorang adalah orang-orang memiliki akhlak yang mulia. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berusaha sekemampuan kita untuk mengikuti akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak yang bisa kita ikuti, yang pertama adalah akhlak kejujuran. Akhlak kejujuran. Kejujuran adalah akhlak yang sangat mulia, namun sangat disayangkan pada zaman kita ini, kejujuran itu sudah terkikis sedikit demi sedikit. Kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kejujuran dicampur dengan kedustaan. Lihatlah di dunia kantor, dunia perdagangan, utang piutang tidak terbebas dari kedustaan. Bahkan di aparat penegak hukum pun, yang kita harapkan hukum itu ditegakkan dengan seadil-adilnya, hukum itu ditegakkan dengan sejujur-jujurnya. Namun apa yang terjadi dengan Allah Subhanahu wa taala? Jujur adalah kita mengatakan sesuatu berdasarkan apa yang ada di hati kita, sesuai dengan realita dan sesuai dengan kebenaran. Kejujuran adalah lawan dari kedustaan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlaku jujur, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Allah juga berfirman dalam surah Muhammad ayat yang ke-21, falau sadaqallaha lakana khairal lahum. Jikalau mereka berlaku jujur kepada Allah, maka itu lebih baik bagi mereka. Maka
Allah Subhanahu wa taala, dengan kejujuran yang kita miliki, itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan dan menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Sebaliknya, apabila kejujuran dicampur adukan dengan kedustaan, atau kita memiliki akhlak kedustaan, maka dengan kedustaan itu akan mengantarkan kita kepada ribuan kesalahan, bahkan sampai ke jutaan kesalahan. Sebagaimana hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannati, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan." Hendaklah kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang senantiasa berlaku jujur dan dia berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa taharrul kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hati-hatilah kalian dari kedustaan. Hati-hatilah kalian dari kebohongan, karena sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada kesalahan, dan sesungguhnya kesalahan itu mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang senantiasa berdusta, berusaha untuk berdusta, melainkan akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang berdusta. Maka demi Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang jujur, pedagang yang jujur, pembeli yang jujur, aparat yang jujur, aparatur sipil negara yang jujur, penegak hukum yang jujur. Jadilah kita orang jujur di dalam beramal, di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, semuanya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya kita menjadi orang berdusta, pedagang yang berdusta, pembeli yang berdusta, aparat yang berdusta, penegak hukum yang berdusta. Kalau kita seperti ini, perhatikan hadis Nabi SAW. Ayatul munafiki thalathun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza kadzdzaba, idza haddatsa kadzdzaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Apabila dia berbicara, dia berbohong. Dan apabila dia berjanji, dia ingkari janji tersebut. Dan apabila dia diberi amanah, dan dia mengkhianati amanah tersebut. Orang yang berdusta senantiasa berada di dalam kedustaan. Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, wa la yanzuru ilaihim, wa la yuzakkihim, wa lahum azabun alim." 3 golongan manusia yang Allah tidak akan ajak bicara pada hari kiamat kelak. Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka, dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Yang pertama, alman, orang-orang yang mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dia berikan kepada orang lain. Yang kedua, al-musbil, yaitu orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Yang ketiga, pedagang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Hati-hati Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak yang pertama, adalah kejujuran. Yang kedua, hendaklah kita memiliki akhlak menjaga lisan. Menjaga lisan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Kalau perkataan kita itu memberikan manfaat buat diri kita dan buat orang lain, silakan berkata. Jadi sebaliknya,
apabila kata yang keluar dari lisan kita itu tidak bermanfaat buat orang lain ataupun diri kita, maka diam itu lebih baik. Karena jangan sampai kalimat yang keluar dari lisan kita yang menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Sebagaimana hadis Nabi SAW, innal abada la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghribi. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia mengatakan satu kalimat yang dia tidak cek kalimat yang dia keluarkan itu apakah benar atau tidak, maka kalimat itu menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Jaga lisan kita demi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lisan kita mudah memvonis saudara kita dengan vonis kafir. Jangan sampai lisan kita mengolok-olok dosa saudara-saudara kita, mengolok-olok kemaksiatan yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang menjelek-jelekan saudaranya hanya karena satu dosa, maka ia tidak akan mati kecuali akan mengamalkan dosa tersebut. Ibnu Qayyim al-Jauziyah Allah Ta'ala mengatakan, setiap maksiat yang dijelek-jelekan, yang diolok-olokkan pada saudaramu, maka itu akan kembali kepadamu. Maksudnya engkau bisa dipastikan melakukan dosa seperti itu. Jangan sampai lisan kita adalah lisan yang senantiasa namimah, adu domba, bawa berita ke sana kemari untuk mengadu kaum muslimin, untuk mengadu saudaranya, sehingga terjadi perkelahian, pertumpahan darah. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah namamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba, namimah. Tatkala Nabi SAW melewati dua kuburan, beliau mengatakan bahwa kedua kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka disiksa bukan karena dosa besar. Mereka disiksa di mana perbuatan itu bisa mereka tinggalkan. Yang satunya adalah tidak bersih dari bersuci. Yang kedua adalah namimah, adu domba. Jangan sampai lisan kita senantiasa mengumpulkan dosa, kekurangan-kekurangan saudara kita, kesalahan-kesalahan saudara kita, lalu kita bicarakan, lalu kita bukakan aibnya. Rasulullah bersabda, "Astadaruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ghibah, kata Nabi SAW, dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau membicarakan, engkau menceritakan, engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak senangi, yang dia tidak ridho, yang dia tidak suka. Apakah yang kita bicarakan itu kekurangan anggota badannya, kekurangan keturunannya, kekurangan akhlaknya, kekurangan keluarganya, kekurangan agamanya? Kalau dia tidak senang, tidak suka, maka kita telah jatuh ke dalam perbuatan ghibah. Rasulullah diperlihatkan ada sekumpulan manusia yang mereka mencakar wajah-wajah mereka, dada-dada mereka dari kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka Jibril? Mereka itu adalah orang suka ghibah, membicarakan keburukan saudaranya, kekurangan saudaranya. Hati-hati Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai lisan kita menyebabkan kita datang pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapakah orang bangkrut? Para sahabat mengatakan orang tidak memiliki harta dan orang tidak memiliki dirham. Rasul mengatakan orang bangkrut adalah orang yang membawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Namun di sisi lain dia di dunia ini mengolok-olok saudaranya, mencela saudaranya, menghina saudaranya, mencaci saudaranya. Maka pahala-pahala kebaikan yang dia lakukan akan diberikan kepada orang
yang telah dia olok. Kalau tidak cukup kebaikannya, maka dosa yang dia cela, yang dia caci, yang dia olok, yang dia hina akan diberikan kepadanya. Ini bangkur dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga lisan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah taala. Akhlak yang terakhir yang hendak kita miliki adalah sifat tawadhu. Sifat rendah hati. Ini adalah akhlak yang sangat mulia. Sifat tawadhu di antara dua sifat yang tercela, yaitu sifat kesombongan dan sifat merendahkan diri di hadapan manusia dengan berlebihan. Orang-orang yang memiliki sifat tawadhu, maka kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abadan bi'afin illa 'izza, wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Beliau mengatakan, sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidak Allah menumbuhkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin Allah muliakan dirinya. Dan tidaklah seorang hamba memiliki sifat tawadhu, sifat rendah hati. Syaratnya rendah hati lillah, karena Allah. Bukan rendah hati ingin dipuji oleh manusia, bukan rendah hati ingin menjadi penjilat, bukan rendah hati ingin menjadi disanjung oleh manusia, bukan rendah hati karena ingin kedudukan, kehormatan, bukan, tapi lillah. Illa rafa'ahu Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Sifat tawadhu, sifat rendah hati adalah sifatnya para nabi dan rasul. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam, beliau rela melakukan pekerjaan yang sangat hina, yang sangat rendah, yakni beliau membantu kedua orang wanita mengambilkan air, kemudian air itu diberikan kepada hewan ternak milik kedua orang wanita yang ayahnya sudah tua renta. Lihatlah Nabi Zakaria, Nabi Daud, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lainnya, bagaimana tawadhunya mereka di Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau bertemu dengan anak-anak kecil, beliau menyampaikan salam kepada anak-anak tersebut. Beliau mengusap kepala anak-anak kecil, kepala anak-anak yatim. Beliau memuliakan tetangga. Apabila beliau berada di rumah tangganya, beliau membantu istrinya. Sandal yang rusak beliau perbaiki sendiri. Kemudian pakaian sobek beliau jahit sendiri. Beliau membantu istrinya. Inilah sikap tawadhunya Nabi SAW. Bagaimana dengan kita hadirin Allah Subhanahu wa taala? Tatkala Allah memberikan kepada kita dunia, apakah itu berupa pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan? Tatkala Allah memberikan harta, kekayaan, warisan, kesuksesan anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita, yang muncul dalam diri kita adalah sifat sombong, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Rasulullah bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, menghinakan orang lain. Ini bagian dari kesombongan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa yang kita ingin sombongkan? Apa yang kita ingin sombongkan? Apakah kita ingin menyombongkan diri dengan kedudukan, kekuasaan, jabatan kita? Bukankah Allah menenggelamkan Fir'aun dan bersama bala tentaranya di dasar lautan disebabkan karena kesombongannya? Fir'aun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Allah tenggelamkan dia di dasar lautan karena kesombongan dia miliki. Kita ingin sombongkan diri dengan harta kita, kekayaan kita, rumah mewah kita, mobil bagus kita.
Bukankah Allah tenggelamkan Qarun bersama hartanya di bumi? Tidak lain tidak bukan karena kesombongan dia miliki. Kita ingin sombongkan kemuliaan kita, ilmu kita. Bukankah Allah mengusir iblis dari surga, kemudian dilaknat sampai datangnya hari kiamat, dan dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami mengatakan sujudlah kepada Adam, maka malaikat pun sujud. Siapa yang tidak mau sujud? Iblis. Karena kesombongan yang ada dalam diri iblis, Allah bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka ala tasjud idh amartuk?" Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan untuk sujud? Dia menjawab dengan kesombongannya. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Kesombongan yang menyebabkan dia diusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ingin sombongkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat bukti di dunia ini. Berapa banyak orang yang sedang disidang di pengadilan dunia, tidak lain tidak bukan awalnya dari kesombongan Allah Subhanahu wa taala. Maka demi Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 akhlak yang hendaklah kita berusaha untuk kita miliki, berusaha untuk kita amalkan dalam kehidupan kita ini. Yang pertama adalah kejujuran dan jauhkan diri dari kedustaan. Yang kedua, jaga lisan kita. Jangan sampai mencela, menghina, mengolok-olok saudara kita. Yang ketiga, tawadhu, sifat rendah hati, dan jauhkan diri dari sifat kesombongan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.